balik lagi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan warisan. Sebelum masuk ke perhitungan warisan, saya akan menjelaskan langkah-langkah menghitung warisan. Yang pertama yaitu menentukan seluruh harta peninggalan pewaris. Yang kedua, menyelesaikan hak-hak yang didahulukan sebelum pembagian warisan, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat atau maksimal sepertiga harta dan bukan untuk ahli waris kecuali disetujui ahli waris lainnya. Selanjutnya, menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris. Yang nomor 4, menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan syariat. Yang kelima, menghitung asal masalah atau penyebut bersama dari bagian-bagian waris. Yang keenam, menentukan apakah terjadi aul atau jumlah bagian melebihi satu atau urop terdapat sisa harta tanpa adanya asobah. Dan yang terakhir yaitu membagikan harta sesuai hasil perhitungan akhir. Jadi ini saya akan menjelaskan contoh kasus. Ada pewaris yang meninggalkan ahli waris, ada suami, kakek, anak laki-laki 2 serta anak perempuan 1. Jadi pewarisnya yaitu istri. Dari sini kita saya bisa menjelaskan suami mendapat bagian 1/4 karena memiliki anak, dan kakak mendapatkan bagian 1/6 karena ada anak dan ada cucu. Dari sini kita bisa mencari KPK-nya 12 dari 4 dan 6, yang 12 hasil dari 4 dan 6. Nah, dan cara mencari sihamnya yaitu 12 dikali 1 dibagi 4 hasilnya 3. Dan untuk si kakek 12 dikali 1 dibagi 6 hasilnya 2. Sedangkan kelebihan dari KPK masuk ke bagian asobah atau untuk anak laki-laki dan perempuan. Nah, dan tirkah atau bagian harta warisannya ada 200 juta. Nah, dari 200 juta ini kita bisa membagi dengan siham. Nah, ini ada rumusnya yaitu tirkah dibagi asal masalah atau KPK dikali siham. Tirkahnya 200 juta dibagi 12 dikali 3 sama dengan 50 juta. Ini untuk bagian suami. Nah, sedangkan untuk bagian kakek 200 juta dibagi 12 dikali 2 sama dengan 33.333.000 sekian. Nah, untuk kelebihannya yaitu ada 116.666.000 sekian, itu masuk ke dalam asobah. Asobah sendiri itu dibagi anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini masuk ke dalam rumus sendiri. Anak laki-laki itu bandingannya 2, sedangkan anak perempuan banding 1. Karena kenapa anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya atau video CPMK 2, bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan karena tanggung jawab laki-laki lebih besar di dalam keluarga. Nah, jadi ini anak laki-laki itu ada 2 dan anak perempuan ada 1. Ini cara menghitungnya yaitu 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini udah benar 4 banding 1. Nah, kenapa ada 5? Karena kita bilang penyebut. Nah, penyebutnya yaitu 5. Hasil dari 5 karena ini dibilang penyebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumus pembagian yang 116
116 juta. Nah, ini coba kita hitung dari hitung untuk anak laki-laki. 116 juta dikali 4 dibagi 5, hasilnya 93 juta 333 sekian. Ini untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk bagian anak perempuan 116 juta dikali 1 dibagi 5, hasilnya 23 juta 333 sekian. Dan ini belum berakhir, karena anak laki-laki ada 2, maka dari 93 juta 333 sekian itu dibagi 2, hasilnya 46 juta 666 sekian. Coba kita selisih dengan anak perempuan. Selisihnya yaitu 2:1, karena bagian anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.